Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini di materi akuntansi keperilakuan, kita akan belajar bab yang keempat, yaitu pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan perusahaan agar investasi yang dilakukan, alokasi biaya, serta perolehan laba perusahaan itu berjalan sesuai dengan rencana perusahaan. Pengendalian keuangan adalah tahap di mana rencana keuangan diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan secara berkala agar rencana perusahaan itu selalu mengikuti perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis perusahaan. Nah, sebelumnya kita merefresh kembali ya, bahwa arti penting laporan keuangan. Kita ketahui bahwa laporan keuangan ini merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan untuk menyusun setiap transaksi-transaksi yang terjadi sehingga menghasilkan sebuah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan ya atau menilai posisi keuangan perusahaan agar apa? Agar pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut bisa mengambil keputusan. Ya, dilakukan analisis ya. Analisis terhadap laporan keuangan perusahaan itu dilakukan terus-menerus ya untuk mengetahui tingkat profitabilitas, tingkat keuntungan perusahaan, serta tingkat resiko ataupun tingkat kesehatan perusahaan. Jadi laporan keuangan digunakan untuk melihat seberapa besar sih keuntungan perusahaan, bagaimana prospek dia di masa depan, apakah ada resiko-resiko tertentu yang akan dihadapi perusahaan dan tingkat kesehatan perusahaan seperti apa. Itu ya, terutama untuk melihat prospeknya di masa depan. Nah, di sini ada kita refresh kembali ya, bahwa untuk pihak manajemen laporan keuangan itu begitu penting sebagai alat evaluasi kinerja. Kemudian sebagai alat untuk menentukan kompensasi serta pengembangan karir dari setiap anggota organisasi. Ini jelas ya, bahwa dari laporan keuangan itu bisa dilihat berapa kompensasi yang perlu diberikan, reward-rewardnya, kemudian pengembangan karir yang bisa dijanjikan kepada karyawan, dan seterusnya. Yang kedua adalah bagi pemegang saham. Ya, jadi pemegang saham ini, investor ini, dia akan melakukan investasi di perusahaan ketika dia bisa mengetahui dengan pasti kinerja perusahaan. Tentunya bisa diperoleh dari laporan keuangan yang disajikan. Yang kemudian adalah pendapatan, seberapa besar nih perusahaan ini menghasilkan laba. Itu yang akan menjadi pertimbangan oleh investor. Yang ketiga adalah keamanan investasi. Investor akan menghitung dengan jeli ya, apakah investasi yang dia tanamkan itu akan memiliki keamanan, akan aman diinvestasikan di perusahaan kita misalnya. Kemudian yang ketiga, bagi kreditor. Kreditor ini perlu mengetahui posisi keuangan perusahaan agar memastikan bahwa perusahaan ini mampu melunasi hutang dan juga bunganya. Jadi sebelum kreditor ini memberikan pinjaman kepada perusahaan, tentunya kreditor harus bisa memastikan bahwa perusahaan ini mampu untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan yang keempat adalah bagi pemerintah, ini laporan keuangan ini bisa digunakan untuk menentukan ukuran pajak serta untuk melakukan persetujuan untuk go public. Artinya perusahaan-perusahaan yang ingin listing di bursa, ingin menjadi TBK, ingin go public. Artinya go public itu kepemilikan saham itu dimiliki oleh secara terbuka oleh siapa saja investor yang ingin investasi di situ. Jadi perusahaan ingin menawarkan sahamnya itu, maka dia harus menyajikan laporan keuangan yang berkualitas agar diperoleh persetujuan untuk go public. Dan yang kelima, bagi karyawan perusahaan, dengan laporan keuangan tentunya ini akan bisa menentukan penghasilan yang memadai untuk karyawannya. Kalau perusahaan nggak bisa mengukur dengan jelas laba perusahaan, operasionalnya berapa, pasti gaji atau penghasilan karyawan di perusahaan tersebut tidak akan sesuai, tidak akan memadai. Tetapi kalau bisa menghitung dengan baik, laba perusahaannya memang
betul perhitungannya, laporan keuangannya bisa dipercaya, maka penghasilan yang memadai ini bisa diharapkan oleh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian kualitas hidup. Ini jelas kalau memang ada jaminan yang jelas dari perusahaan, ini akan meningkatkan kualitas hidup karyawan. Kemudian juga sebagai keamanan kerja, dijamin ya, ketika perusahaan itu mengikuti peraturan-peraturan tenaga kerja, peraturan mungkin terkait perlindungan terhadap lingkungan dan sebagainya, sehingga tidak akan menghadapi resiko-resiko misalnya perusahaannya ditutup oleh regulator karena mencemari lingkungan. Ini kan menjadi tidak aman ya bagi para karyawan kalau ada ketidakpastian di mana sewaktu-waktu perusahaan ini bisa ditutup misalnya. Tetapi kalau perusahaan itu bisa menyusun laporan keuangan dengan tepat, bisa menghitung dengan baik ya, operasional dan sebagainya, sehingga laba itu bisa dipercaya, bisa disajikan dengan jelas, ada keamanannya dalam setiap anggota di dalam organisasi tersebut. Kemudian sifat laporan keuangan. Ya, kita sudah tahu ya bahwa proses menyusun laporan keuangan itu kan dari bukti transaksi, diposting ke buku besar, dilakukan penyesuaian sehingga menyajikan laporan keuangan, karena laporan keuangan itu sifatnya historis ya. Dia berdasarkan historis dan dinyatakan dalam harga pada waktu terjadinya peristiwa tersebut atau at original cost. Jadi misalnya perusahaan mengadakan pembelian gedung di tahun ini 2021, misalnya seharga 100 juta misalnya. Itu akan dicatat saat ini ketika pemerolehan gedung itu sebesar 100 juta. Nah, kalau 10 tahun ke depan gedung itu masih kita miliki, tentunya harga gedung itu tidak boleh dicatat lagi pada tahun tersebut sesuai tahun 2021 ditambah 10 tahun, berarti tahun 2031. Tetap berdasarkan historical cost meskipun nanti dilakukan penyesuaian. Nah, yang pertama ya, bahwa sifat laporan keuangan itu harus berdasarkan fakta, ya, ada bukti-bukti transaksi yang jelas. Kemudian yang kedua, laporan keuangan itu harus berdasarkan prinsip-prinsip dalam akuntansi ya. Jadi dia dicatat berdasarkan prinsip GAAP, General Accepted Accounting Principle. Artinya laporan keuangan itu disusun harus berdasarkan dengan GAAP atau ada prinsip atau standar akuntansi yang diakui secara umum. Jadi tidak boleh membuat aturan sendiri ya di dalam menyusun laporan keuangan. Ada standarnya. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan itu juga bersifat judgement. Ada personal judgement dari perusahaan, ya, di mana penggunaan standar praktik akuntansi itu tetap tergantung pada akuntannya ataupun manajemen perusahaannya. Prosedur asumsi yang digunakan itu atau kebiasaan atau pendapat pribadi yang dilakukan oleh perusahaan itu harus dicatat dengan konsisten dan tidak melanggar GAAP. Maksudnya bagaimana? Contohnya misalnya di dalam mencatat persediaan ya, ada beberapa metode ya. Ada metode FIFO, first in first out. Ada metode rata-rata tertimbang atau average ya. Kalau LIFO sepertinya aturan yang terbaru tidak diperbolehkan perusahaan. Nah, ada pilihan-pilihan di dalam penyusunan sebuah laporan keuangan itu. Di sini pilihan ini akan membuat perusahaan diperbolehkan memilih judgementnya dia, harus memakai metode FIFO kah atau memakai metode average kah. Nah, itu diperbolehkan. Tetapi di sini judgement ini harus dilakukan secara konsisten. Karena apa? Perbedaan metode pencatatan persediaan tadi memang ada selisih nanti. Ketika perusahaan itu tidak konsisten, misal tahun ini pakai FIFO, tahun depan pakai rata-rata tertimbang, ini pasti terlihat ada indikasi perusahaan ingin menunjukkan apakah memang dia ingin menunjukkan kelihatan persediaan yang lebih besar dan sebagainya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan ketika melakukan judgement. Jadi harus konsisten setiap prinsip-prinsip yang dilakukan. Ketika melakukan perubahan harus disajikan juga di dalam catatan atas laporan keuangan ya, atau biasa dikenal CALK. Di situ perusahaan boleh menarasikan berbagai metode yang diterapkan dan disampaikan alasan perubahan metodenya kenapa dan untuk tujuan apa. Kemudian ada aktivitas-aktivitas keuangan yang perlu dikendalikan. Yang pertama adalah aktivitas perencanaan. Jadi
Memang perencanaan ini adalah satu fungsi pokok ya dari perusahaan, dari fungsi pokok manajemen di dalam menjalankan perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu tidak merencanakan bagaimana perusahaan ini akan berjalan, bagaimana perusahaan ini akan bisa berkembang, bagaimana perusahaan ini bisa bertahan dalam pasar yang kompetitif. Nah, kalau tidak ada perencanaan yang tepat, perencanaan yang jelas, pasti perusahaan ini tidak bisa mengikuti perkembangan. Nah, aktivitas perencanaan. Di dalam aktivitas perencanaan di sini akan dideskripsikan maksud dan tujuan perusahaan. Ya, apa saja tujuan perusahaan, bagaimana strategi yang harus dilakukan, dan taktik bisnis yang dijalankan. Pandangan di dalam rencana bisnis ya akan sangat membantu analisis lingkungan bisnis dan strategi. Mencari informasi tentang misalnya tujuan dan taktik, permintaan pasar, analisis kompetitif, ya, strategi penjualan, kinerja manajemen, dan proyeksi keuangan. Ini hal-hal yang perlu dipikirkan di dalam melakukan aktivitas perencanaan oleh manajer. Apa sih permintaan pasar saat ini? Kita harus mengikuti. Ya, misalnya perusahaan dengan berbagai produk kesehatan misalnya, dia misalnya memproduksi sabun, kemudian memproduksi shampoo gitu ya. Awal-awal perusahaan sabun ini mau memproduksi sabun batangan misalnya, karena zaman dulu orang sebelum ada sabun mandinya menggunakan batu ya, itu untuk membersihkan daki-daki di dalam yang ada di dalam tubuh. Kemudian dia mendesain sabun itu seperti bentuk batu ya, batangan gitu, agar bisa digunakan untuk membersihkan tubuhnya. Kemudian dengan perkembangan pasar, permintaan pasar, orang memerlukan sesuatu yang cepat, makanya diproduksilah sabun cair supaya nggak perlu membasahi sabun ini dengan air dulu sampai berbusa baru diratakan ke dalam tubuh. Kalau harus pakai sabun cair ini ternyata lebih fleksibel. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu dipikirkan oleh perusahaan di dalam aktivitas perencanaan. Nah, aktivitas perencanaan ini perlu dikendalikan dengan baik ya. Tujuan taktik itu harus tepat, permintaan sesuaikan dengan permintaan pasar, lakukan analisis yang kompetitif ya. Jadi dilihat nih kompetitor kita apa yang dilakukan, lalu kita mau melakukan apa. Nah, ini perlu dipikirkan di dalam aktivitas perencanaan. Kemudian yang kedua adalah aktivitas pendanaan. Jadi merupakan metode yang digunakan untuk bisa mendapatkan uang, untuk bisa membayar kebutuhan perusahaan. Nah, sumber pendanaan ini bisa dari eksternal, yaitu berupa investor dan kreditor. Jadi setelah perusahaan bisa merencanakan dengan baik apa yang mau dilakukan di dalam bisnisnya, dia harus mencari pendanaan ya, tentunya dari eksternal. Sumber pendanaan tadi bisa dari investor ya dan kreditor. Kalau investor ini inginnya ada imbal balik ya, ada imbal hasil dari investasinya, nanti berupa dividen. Sementara kalau kreditor ini bagaimana kemampuan perusahaan untuk bisa membayar pinjaman itu berdasarkan bunganya. Nah, ini aktivitas pendanaan ini juga perlu dikendalikan. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas investasi, ya, investasi. Jadi ketika perusahaan sudah berjalan, kemudian ada dana lebih di dalam perusahaan ini harus difikirkan untuk melakukan investasi lebih. Jadi investasi itu apa? Investasi merupakan kegiatan mengeluarkan atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat bisa mendapatkan keuntungan finansial. Nah, aktivitas investasi ini bisa mengacu pada perolehan dan pemeliharaan investasi dengan tujuan menjual produk dan menyediakan jasa, ataupun untuk tujuan menginvestasikan kelebihan kas. Jadi bisa melakukan aktivitas investasi untuk pemeliharaan ataupun pemerolehan investasi yang baru, misalnya pengadaan gedung ataupun pengadaan mesin. Dengan mesin yang baru artinya kita bisa memproduksi lebih banyak, jadi operasional produksi kita akan lebih lancar dan sebagainya. Investasi ini ada dua yang bisa dilakukan perusahaan, bisa investasi pada aset operasi dan investasi pada aset keuangan. Kalau pada aset operasi, nah ini bisa dengan investasi untuk membeli tanah, bangunan, peralatan, ya, hak legal misalnya melakukan paten, lisensi atau hak cipta,
persediaan, mau menambah persediaan, kemudian menambah modal tenaga kerja, misalnya merekrut karyawan-karyawan baru, kemudian membangun sistem informasi yang kuat di perusahaan. Nah, investasi-investasi ini bisa dipilih untuk perusahaan ketika perusahaan ingin meningkatkan operasional di dalam perusahaan. Kemudian ada investasi yang kedua, ketika perusahaan sudah merasa operasional kita sudah berjalan dengan lancar, sudah cukup, bisa perusahaan ini melakukan investasi pada aset-aset keuangan, misalnya saham ekuitas perusahaan lain. Ini juga boleh ya. Jadi perusahaan A boleh melakukan investasi di perusahaan B, perusahaan C, memiliki saham perusahaan lain supaya kelebihan dana di perusahaan ini bisa muter, bisa jadi uang lagi gitu ya. Ketika memang investasi aset operasi kita sudah cukup misalnya. Kemudian bisa dengan membeli obligasi perusahaan ataupun dari pemerintah, ataupun dengan reksadana. Itu juga bentuk-bentuk dari saham ya. Ada reksadana, obligasi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah aktivitas operasi. Nah, aktivitas operasi ini mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat di dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Jadi aktivitas operasi ini meliputi penelitian dan pengembangan, pembelian, produk memproduksi, pemasaran, dan administrasi. Jadi keempat aktivitas ini perlu dikendalikan dengan baik. Pada saat melakukan perencanaan harus difikirkan pengendaliannya akan seperti apa. Pada saat pendanaan juga sama. Investasi apalagi ya, jangan sampai perusahaan ini melakukan investasi misalnya pada saham-saham gorengan. Saham-saham gorengan itu saham-saham bodong gitu ya, menjanjikan imbal hasil yang gede, ternyata begitu kita udah investasi dia kolaps, saham kita malah nggak balik gitu misalnya. Nah, itu harus dipikirkan dengan baik. Kemudian pada saat aktivitas operasi, ketika kita sudah mengadakan berbagai aset operasi, bagaimana produksi kita itu berjalan lancar, bagaimana pembelian bahan baku kita itu bisa efisien, kemudian sistem produksi kita efektif, pemasaran kita sudah tepat, administrasi kita tercatat dengan baik, kemudian kita tetap melakukan penelitian dan pengembangan. Nah, ini perlu dikendalikan pada aktivitas operasi. Kemudian, apa aspek dimensi keperilakuan di dalam pengendalian keuangan ini? Yang pertama adalah umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Nah, fokus utama dalam subsistem pengendalian keuangan itu adalah perilaku dari orang-orang yang ada dalam organisasi dan bukan pada mesin. Tapi aplikasi mekanikal itu juga bisa digunakan di dalam mengendalikan perilaku. Di sini dicontohkan adanya sistem kehadiran menggunakan finger scan. Nah, ini merupakan combine ya antara aplikasi mekanikal dengan respon perilaku. Nah, dengan adanya finger scan ini tentunya karyawan di situ di sebuah organisasi akan lebih berhati-hati ketika akan melakukan terlambat misalnya, karena di situ sudah bisa terdeteksi dengan baik kalau presensinya menggunakan finger scan. Nah, kemudian di dalam konteks keperilakuan ya, definisi pengendalian itu didasarkan pada dua konsep, ya, yaitu konsep kepercayaan dan konsep kemungkinan. Apa maksudnya? Bahwa ketika seseorang itu mengambil keputusan, ya, tentu dia akan lebih memilih keputusan yang didasarkan pada pilihan dari orang-orang yang bisa dia percaya daripada orang-orang yang kurang dipercayai. Nah, di sini manajer dalam suatu perusahaan itu atau pemimpin itu membutuhkan suatu kepercayaan dalam bagaimana dia bisa memimpin. Artinya begini, ketika manajer itu dipilih menjadi manajer, misalnya ini adalah satu proses pemilihan manajer. Ketika dia dipilih berdasarkan vote seluruh anggota organisasi, dia merasa dia itu dipercaya bahwa dia itu mampu. Nah, disitulah dia akan melakukan fungsi pengendalian itu dengan tepat ketika ada konsep kepercayaan. Memang dia dipercaya mampu mengendalikan organisasi ini. Jadi di dalam buku disebutkan bahwa manajer ini membutuhkan suatu kepercayaan tentang cara di mana mereka bekerja. Dan kemudian apa dampak-dampak yang mungkin terjadi dalam setiap alternatif keputusan yang perusahaan atau manajer ini ambil. Nah, ketika manajer menentukan suatu keputusan baru, ini kan tentunya akan berdampak ya. Nah,
bagaimana dampak ini tidak akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Bagaimana manajer ini bisa membawa dampak ini supaya bisa diterima oleh semua anggota organisasi. Nah, ini manajer membutuhkan tadi ya, kepercayaan, dan dampak yang dia pilih, dampak dari keputusan yang dia pilih ini akan bisa diterima ketika manajer ini memang diyakini oleh semua anggota organisasi, artinya dipercaya. Kemudian contoh yang kedua misalnya dalam penyusunan standar yang tinggi ya pada sistem akuntansi itu tidak dapat menjamin bahwa karyawan itu akan menjadi lebih produktif kalau perusahaan ini menerapkan sistem akuntansi yang susah untuk dicapai, misalnya target anggaran. Nah, demikian pula ketika penerapan sistem akuntansi itu lebih longgar, itu juga belum tentu itu akan menjadi efektif dan efisien, tentu bisa berbeda. Nah, dalam memilih di dalam memilih pengendalian keuangan itu manajer akan mendasarkan pilihannya itu pada apa yang dia percayai dan apa pengalaman dia di masa lalu. Dimensi yang kedua adalah perluasan dari konsep tradisional. Nah, konsep tradisionalnya apa? Konsep tradisionalnya adalah bahwa akuntansi itu tujuan akhir. Kalau sudah bisa menyusun bukti transaksi, jadi laporan keuangan itu sudah final. Nah, padahal saat ini paradigmanya sudah bergeser bahwa laporan keuangan itu cuma alat. Gimana ini bisa diinterpretasikan menjadi sebuah informasi? Bagaimana barang laporan keuangan itu bisa menjadikan alat untuk bisa mengambil keputusan? Nah, itulah konsep yang saat ini ya ada paradigmanya sudah bergeser, di mana pengendalian akuntansi, contohnya misalnya pengamanan aset, peningkatan akurasi serta keandalan akuntansi, ini yang menjadi aspek dimensi perilakunya, ya, bahwa ada perluasan dari konsep tradisional menjadi konsep yang lebih modern. Nah, kemudian ada pengendalian administratif, ini contoh yang kedua, di mana adanya peningkatan efisien dari operasi dan kepatuhan pada kebijakan manajemen. Nah, untuk membuat sebuah perluasan itu berhasil, pengetahuan terhadap pengendalian akuntansi itu seharusnya digabungkan antara sumber pengetahuan perilaku dengan mempengaruhi perilaku dari seluruh anggota organisasi melalui penggunaan sinyal-sinyal akuntansi. Jadi, di dalam proses melakukan pengendalian keuangan harus tetap mempertimbangkan aspek perilaku. Apakah sinyal yang muncul di dalam laporan keuangan misalnya, pada periode ini kita terlihat ada pemborosan di departemen produksi. Nah, kita bisa menelusuri ke situ, di mana apakah memang penyebabnya itu adalah faktor eksternal atau internal. Kalau memang faktor eksternal, misalnya bahan bakunya memang sedang naik, maka kita bisa membuat interpretasi bahwa memang kita mulai tahun ini karena ada pandemi misalnya, kemudian bahan bakunya pada naik karena permintaan naik sehingga laba kita harus sedikit menurun. Kalau memang nanti ini terjadi berturut-turut, kita harus bersiap-siap untuk meningkatkan harga jual produk misalnya. Di mana di sini kita bisa simpulkan bahwa akuntansi ini menjadi sinyal, kemudian bagaimana kita mengendalikannya itu didasarkan pada aspek perilakuannya. Selanjutnya adalah aspek keperilakuan yang dari pengendalian keuangan yang komprehensif. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan ya. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Kapan rencana ini misalnya akan dijalankan? Bagaimana menjalankannya? Dan dilakukan oleh siapa? Nah, ini di dalam tahap perencanaan. Ketika perusahaan tidak memiliki perencanaan yang baik ya, jika struktur organisasinya memang kurang memadai, maka akan menjadi masalah utama di dalam perencanaan. Pernah kan kita dengar slogan ya, bahwa ketika kita gagal merencanakan, sebenarnya kita sedang merencanakan kegagalan. Nah, itu sebenarnya memang betul. Itu memang kalau kita terapkan ketika kita itu nggak prepare baik, sebenarnya kita ya sudah siap-siap aja buat gagal, gitu. Sama seperti kita misalnya lagi studi.
Kalau kita tidak prepare, artinya studi hanya sekedar berangkat, tugas ngumpulin, sekedar mendapat nilai, tapi kita tidak bisa menyerap ilmu itu dengan baik, maka apakah nanti kita lulus sebagai gelar sarjana akuntansi itu kita betul-betul mampu nih menyusun laporan keuangan? Apakah kita betul-betul mampu menjadi seorang analis keuangan, membaca laporan keuangan itu, dan menyarankan apa buat perusahaan? Nah, kalau kita belum sampai pada goal tersebut, padahal kita akan memiliki gelar sarjana akuntansi misalnya, maka kita harus lakukan evaluasi sejak sekarang, ya sebelum terlambat ya. Berarti perencanaan kita ada yang belum tepat nih. Jadi mungkin kita akan evaluasi, oh berarti saya harus lebih banyak belajar lagi bagaimana tugas-tugas itu, mungkin misalnya PR menyusun laporan keuangan itu tidak hanya saya kerjakan, tapi saya ingat betul, saya hafalkan bahwa oh pencatatannya semacam ini, oh kemudian interpretasinya begini. Nah, karena tantangan di luar begitu berat ya, persaingan di luar begitu. Itu contoh misalnya terkait perencanaan dalam studi. Di perusahaan pun sama, kalau struktur organisasinya tidak jelas, mungkin ada struktur organisasi tertempel dengan baik, misalnya gambarnya, namanya, jabatannya, tetapi implementasinya tidak sesuai struktur organisasi. Lompat-lompat, harusnya misalnya dievaluasi dulu tapi langsung dijalankan, kebijakan A tidak dilakukan, tidak ada otorisasinya, langsung diimplementasikan. Nah, itu sudah pasti perusahaan dengan manajemen yang bobrok semacam itu ya, tidak menerapkan SOP yang tepat, ataupun udah ada SOP tapi tidak diterapkan, udah itu tinggal ngitung waktu aja. Apakah dia akan artinya perusahaan itu bisa mati ya berdasarkan tantangan eksternal yang begitu beratnya seperti saat ini. Memang tahap perencanaan itu memang paling sulit. Jadi manajer puncak itu akan meluangkan banyak waktunya, mencurahkan banyak waktu untuk bisa menetapkan perencanaan yang baik. Maka seringkali kalau saya lihat beberapa teman gitu ya, manajer yang saat ini ada dalam orang-orang yang ada dalam posisi manajer, biasanya itu bukan orang yang artinya fresh graduate kemudian jadi manajer, ataupun punya sekolah atau punya gelar yang banyak kemudian jadi manajer. Tidak, sering kali saya temukan itu memang benar-benar orang yang merintis dari awal. Biasanya dari marketing, orang pemasaran, dia berhasil, dia tahu lapangan, dia tahu bagaimana jual produk, dia tahu bagaimana menghadapi pelanggan, dia tahu bagaimana merubah metode pemasaran ketika berhadapan dengan pelanggan. Nah, orang yang sudah mumpuni di lapangan itu pasti akan bisa memikirkan perencanaan ini lebih baik, sehingga dia grade meningkatnya itu cepat ketika dia memang concern di situ dan dia memang mumpuni di bidang itu. Biasanya dia bisa sampai jadi manajer karena dia diyakini bisa menentukan perencanaan dengan baik, dibandingkan hanya dengan mungkin S2 atau S3 yang lulusan sekolahan bagus tapi nggak punya pengalaman di lapangan. Nah, itu biasanya akan lebih bagus ketika manajer itu benar-benar yang sudah ngerti perusahaan seperti apa, jadi jenjang karirnya biasanya lebih baik. Nah, di dalam proses perencanaan ini akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan pengendalian, seperti yang pertama, bagaimana divisi itu diidentifikasi. Diidentifikasi itu artinya dipetani ya, dihitungkan celah-celahnya, bagaimana setiap divisi itu berfungsi, bagaimana setiap fungsi itu dijalankan dengan tepat, bagaimana setelah dijalankan fungsi-fungsi di dalam divisi tersebut bisa menghasilkan output yang diinginkan sesuai rencana. Kalau itu tidak sesuai dengan rencana, maka harus dievaluasi. Apakah penetapan fungsinya yang kurang tepat, ataukah proses implementasi ini yang tidak dijalankan? Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dikendalikan ya pada saat melakukan perencanaan. Yang kedua, apa yang digunakan untuk menyusun pertanggungjawaban? Jadi minggu depan kita belajar tentang akuntansi pertanggungjawaban, di mana maksudnya apa yang dilakukan perusahaan dalam mengendalikan setiap fungsi di dalam perusahaan. Misalnya fungsi keuangan. Ketika fungsi keuangan ini bermasalah, apa yang akan perusahaan lakukan? Bagaimana mengevaluasinya? Siapa yang dievaluasi? Kalau tidak ada delegasi yang jelas ya, struktur organisasi tadi tidak berjalan, maka perusahaan ini mesti bingung.
ini tuh salah siapa, akhirnya salah-salah. Nah, antar departemen malah menimbulkan masalah dalam organisasi, malah membuat tidak bisa mencapai tujuan perusahaan. Tapi kalau semuanya terstruktur dengan jelas, setiap departemen dan tanggung jawabnya masing-masing sudah diketahui, maka ketika ada kesalahan, ada kesulitan, maka departemen terkait yang bertanggung jawab pasti sudah siap dievaluasi, karena dia tahu betul, oh ini tanggung jawab saya, wajar saya dipanggil nih hari ini karena ada kesalahan misalnya. Tapi kalau tidak ada struktur pertanggungjawaban yang jelas, ya udah kacau. Si A bisa menyalahkan si B bisa menyalahkan departemen lain, si departemen bisa mencari, tidak akan menjelaskan titik temu yang baik. Sehingga di sini perlu dilakukan pengendalian keuangan yang komprehensif, tentunya pada tahap perencanaan. Kemudian misalnya lagi, bagian ketiga, bagaimana departemen akan distrukturisasi. Distrukturisasi itu dilakukan perbaikan, ya, perbaikan ulang. Jadi jangan dikira sebuah struktur, sebuah SOP, sebuah setting pengendalian itu akan selalu bagus sejak awal diterapkan. Tidak. Ya. Mungkin perusahaan sudah punya pengendalian yang oke, SOP-nya sudah baik, tapi dengan mengikuti perkembangan zaman yang baru, misalnya sekarang ada tantangan pandemi atau tantangan teknologi yang berkembang pesat, ini perlu dilakukan evaluasi lagi. Oh, berarti kita harus mengadakan sistem yang baru, sistem informasi yang baru supaya manuali yang dilakukan sekarang milik kita ini tidak terjadi kehilangan data dan sebagainya. Maka ada pengendalian yang baru terhadap data menggunakan sistem misalnya. Nah, ini harus dipikirkan bagaimana departemen-departemen di dalam perusahaan itu dilakukan distrukturisasi, dilakukan perbaikan berkelanjutan. Jadi tidak ada SOP yang selamanya sudah bagus gitu ya, tetap harus perlu lakukan evaluasi berkelanjutan. Itu sebabnya banyak sekali perusahaan yang sangat concern ya di bidang pengendalian, ya, apakah itu misalnya di pengendalian mutu. Kalau dia produksi makanan, dia nggak akan terima misalnya sudah tersertifikasi ISO, kemudian dia masih lagi mencari sertifikasi lembaga tertinggi lagi di berbagai negara dan sebagainya. Kalau misalnya pendidikan tinggi sudah tersertifikasi oleh badan akreditasi, belum cukup pakai badan akreditasi internasional dan sebagainya. Demi apa? Demi memperoleh pengakuan, demi memperoleh kepastian bahwa perusahaan ini berjalan dengan baik. Ada standarnya, ada sertifikasi yang mengakui bahwa SOP yang atau manajemen perusahaan ini oke. Dengan adanya kepastian tersebut, tentu dampaknya akan banyak sekali manfaatnya. Ya, karyawan akan bekerja dengan baik, setiap istilahnya kebocoran dalam arti misalnya produksi ada kebocoran pemborosan akan cepat terketahui. Misalnya ada kebocoran di pemasaran, kelolosan nih kompetitor sudah mengeluarkan produk ini sedangkan kita belum mikir ke sana. Nah, ini kan gawat ya. Kalau perusahaan itu bayangin aja misalnya motor Honda sama Yamaha, itu udah ini motor itu kan life cycle-nya pendek sekali ya. Baru keluar model ini belum sampai berapa lama tuh keluar lagi motor ini. Lah kalau kedua perusahaan ini nggak bisa merencanakan perkembangan ini akan seperti apa, Yamaha sudah duluan mengeluarin ini, kita lama, mungkin misalnya setahun karena kita telat nggak berpikir kemajuan motor yang baru ini, misalnya tentang idling stop ya, di lampu merah mati sendiri, ini contoh aja misal. Kebutuhan ini kan diperoleh karena perusahaan menangkap kebutuhan pasar. Seringkali biar irit bensinnya perlu, kalau kita berhenti itu mati sendiri mesinnya dengan sekian detik. Misalnya ini dicetuskan pertama kali oleh Honda misalnya. Nah, kalau si perusahaan Yamaha ini nggak juga memikirkan hal yang sama ataupun terlambat merespon itu yang dikeluarkan oleh Honda, nah dia kelamaan. Ya dia bisa nyusul produksinya, dia kelamaan. Tapi kalau udah kelamaan, udah 1 tahun misalnya baru Yamaha produksi, habis ini konsumen sudah lari ke Honda semua. Ini kan contoh ya, bagaimana evaluasi berkelanjutan itu perlu dilakukan agar tidak kalah dengan kompetitor atau menjadi pemenang di pasar. Ini contohnya. Kedua adalah operasi ya. Perencanaannya misalnya sudah bagus, ada standar yang jelas, ada pertanggungjawaban yang jelas. Kemudian bagaimana operasionalnya? Nah, ada 2 jenis ya dalam proses kegiatan operasi, yaitu operasi inti dan operasi pendukung. Operasi inti itu berkaitan dengan serangkaian kegiatan untuk menyampaikan nilai kepada pelanggan, membangun hubungan dengan pelanggan, mengembangkan produk dan jasa,
berinteraksi dengan pemasok eksternal. Artinya operasi inti ini bagaimana sih perusahaan itu membangun kepercayaan pelanggan bahwa produk kita itu layak, ya. Nilai produk kita itu bisa dipakai. Jangan hanya menjual produk yang murah saja misalnya, padahal tingkat murah setiap individu itu berbeda. Atau jangan membuat yang mahal saja, tapi bagaimana inti atau nilai produk kita itu dipercaya oleh perusahaan. Contoh yang bisa kita lihat sekarang misalnya mie, ya maaf ini menyebut brand, saya tidak ada promosi atau apa ya, tapi ini salah satu sampel. Kita sudah bisa kenal bahwa pemenang atau pionir dari pasar mie instan itu kan Indomie ya. Kemudian datanglah mie sedap, mie yang lain. Tetapi Indomie ini kan sepertinya masih menjadi yang utama gitu, masih menjadi pemenang pasar. Meskipun sama sedap juga naik turun lah, hampir seimbang lah. Nah, kemudian muncul nih mie baru yaitu Lemonilo. Kalau kita bandingin dari segi harga, pasti pembeli akan nggak memilih Lemonilo kan begitu. Tapi bagaimana Anda melihat Lemonilo itu dipasarkan? Dia menjelaskan bahwa oh ini mie yang lebih sehat, tanpa pewarna, tanpa kaku, lebih lembut dan sebagainya, sehingga harga sekian itu sesuai loh dengan kualitasnya. Nah, itu adalah operasional inti. Bagaimana perusahaan menjelaskan kepada pelanggan, membangun hubungan kepada pelanggan, mengembangkan produk kemudian ketika sudah dipercaya, misalnya Indomie atau Lemonilo ini ya, kembali ya. Kalau sudah dipercaya, jangan tenang di situ saja. Oh, sudah laku nih, cocok. Jangan. Harus dikembangkan lagi, ikuti tren-trennya. Oh, ada mie dengan rasa misalnya rendang. Nah, kemudian ada Lemonilo rasa rendang misalnya. Oh, tren lagi ada sambal mentah itu ya. Orang sekarang suka makan ayam sambal mentah, ayam geprek. Dia bikin mie misalnya dengan bumbu sambal mentah. Nah, itu berbagai hal yang dilakukan untuk mengembangkan produk. Kemudian berinteraksi dengan pemasok eksternal ini tidak kalah penting ya. Pemasok itu kunci juga di dalam produksi perusahaan. Kalau perusahaan tidak bisa membangun hubungan yang baik dengan pemasok, nah ketika kita tiba-tiba punya orderan yang tinggi, kita nggak punya barang, pemasok kita misalnya tidak bisa settle, dibutuhkan suaya-wayah misalnya sewaktu-waktu ada, nah itu bahaya. Masa kita nolak orderan? Itu kayak kita tidak bisa menata perusahaan aja itu ya, nggak mungkin kalau perusahaan gede sampai terjadi itu, karena proses persediaan barang sampai baru jadi kestabilan penjualan setiap harinya itu harus diperhitungkan dengan baik. Kemudian ada yang kedua adalah proses pendukung, di mana di sini memberikan sumber daya dan input yang penting ke dalam proses inti dalam pengelolaan kegiatan perusahaan. Jadi ada proses pendukungnya, bagaimana memperlancar misalnya penjualan, ada sales direct langsung, ada distributor misalnya, itu proses-proses pendukung supaya produk kita itu sampai ke pelanggan misalnya, dan sebagainya. Contoh dalam pengendalian operasi itu adalah pengorganisasian subsisten melalui aplikasi pembelian dan persediaan, perhitungan biaya standar, subsistem rumah tangga seperti administrasi penggajian dan manajemen kredit. Nah, ini sudah dicontohkan. Ada berbagai aplikasi yang bisa dimiliki perusahaan, aplikasi pembelian dan persediaan. Tentu gunanya jangan sampai kita di gudang kehabisan stok atau malah kelebihan stok. Kelebihan stok itu akan resiko tinggi ya. Barang itu bisa rusak, barang itu bisa expired, dan tentu akan perlu biaya tambahan untuk biaya penyimpanan. Sehingga makanya dengan adanya aplikasi, kita harus bisa tahu, perusahaan harus tahu berapa balance-nya nih stok harus ada di gudang agar tidak kelebihan dan tidak kekurangan misalnya. Kemudian ada perhitungan biaya standar yang jelas, yang mumpuni, supaya unit produk yang kita hasilkan itu tepat harga yang kita berikan. Jangan sampai kita menjual produk harga 5.000 terus besoknya kompetitor datang dengan harga 2.000. Itu pasti kita udah salah ngitung. Tapi kalau kompetitor dengan kualitas yang sama dengan produk kita itu datang dengan harga mirip-mirip, kita bisa pastiin berarti penentuan biaya standar kita sudah bagus. Nanti tinggal kedua kompetitor ini bersaing dari sisi mungkin selera rasa, mungkin dari sisi penambahan vitamin apa, misalnya dalam kandungan mie ya, di sini ada vitamin A, vitamin apa, terus ditambahkan apa,
dan sebagainya. Tapi keduanya sama-sama menghitung dengan tepat bahwa HPP untuk menyusun satu buah mie misalnya 2.000, kemudian dia jual 2.500 misalnya. Nah, ini adalah perhitungan biaya standar. Kemudian ada administrasi penggajian yang jelas ya. Jangan sampai ada salah perhitungan. Kemudian ada manajemen kredit. Manajemen kredit kaitannya jangan sampai kreditnya perusahaan lebih tinggi dari kebutuhan yang seharusnya. Kemudian aspek keperilakuan yang ketiga dalam pengendalian keuangan adalah umpan balik. Umpan balik adalah itu diperoleh dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Apa itu umpan balik? Umpan balik itu feedback. Ya, feedback dari setiap rencana yang kita susun. Setelah kita punya rencana, sudah kita operasionalkan, kemudian bagaimana responnya, feedbacknya. Nah, ini bisa kita peroleh dari sumber formal dan informal. Ya, dikumpulkan oleh penyusunnya, misalnya manajer, kemudian kita lihat bagaimana sih feedbacknya. Nah, di dalam mengevaluasi umpan balik ini akan mempengaruhi distribusi kompensasi, pemberian sanksi, dan perubahan atas proses perencanaan serta operasi. Ini jelas. Ketika manajer sudah mengevaluasi umpan baliknya, dia akan bisa hal ini akan mempengaruhi ya, distribusi kompensasi yang dijanjikan. Oh, tadinya kalau memenuhi target ada kompensasi bonus sekian, tapi setelah dilakukan operasionalnya ternyata tidak tercapai, maka ini akan dikurangi atau bagaimana. Kemudian pemberian sanksi, misalnya ada pemborosan, ada ketidakpatuhan karyawan, makanya ada sanksi. Sehingga feedback ini akan menjadi perubahan atas setiap proses tadi saat merencanakan dan saat mengoperasionalkan rencana tersebut di masa yang akan datang. Jadi ini sangat penting ya, feedback ini. Jika ukuran umpan balik itu bersifat netral atau longgar, maka tidak akan berpengaruh signifikan terhadap tahapan perencanaan dan operasi. Tapi jika sebaliknya, kalau umpan balik itu terlalu ketat, maka belum tentu juga berpengaruh signifikan. Jadi maksudnya, misalnya contoh, kita misalnya menetapkan perencanaan anggaran, kemudian sudah ditetapkan anggaran itu dioperasionalkan. Kemudian, apakah anggaran itu tercapai dan tidak? Manajer memberikan feedback, yaitu, oh, anggaran ini mampu tercapai, sehingga diberikan kompensasi. Kalau penetapan anggaran tadi standarnya itu terlalu longgar, ya, ini tidak akan berpengaruh signifikan, sudah pasti bisa tercapai, sehingga tahapan perencanaan dan operasional anggaran itu tidak akan maksimal. Tapi kalau bersifat ketat, bisa juga berpengaruh terhadap akan berpengaruh signifikan terhadap tahapan perencanaan dan operasi. Meskipun di minggu-minggu lalu saya sudah jelaskan ya, tidak ada penetapan sistem pengendalian yang paling superior, tergantung divisinya yang mau dikendalikan. Divisi tertentu bisa dikendalikan dengan ketat, divisi lain bisa dengan longgar, tergantung kebutuhannya. Nah, jika manajer mengetahui bahwa mereka akan dievaluasi berdasarkan jumlah unit produk yang terjual, maka proses perencanaan mereka mungkin akan cenderung memperhatikan besarnya jumlah produk yang terjual dibandingkan dengan profitabilitas produk yang terjual. Ini contohnya. Misalnya manajernya, kita manajer. Kita sudah tahu bahwa kita akan diberikan kompensasi bonus lebih ketika unit yang kita jual itu lebih banyak. Ya, maka kita akan fokus ngejual produk sebanyak-banyaknya, dikeluarin, terus metodenya dengan memberikan diskon banyak, yang penting unitnya banyak. Karena apa? Ukurannya adalah unit, tanpa memikirkan dengan produk yang diberikan diskon terlalu banyak keluar, otomatis laba yang masuk ke perusahaan lebih sedikit kan? Nah, itu. Tapi kalau yang diketekankan oleh misalnya manajer adalah profitabilitas yang tinggi, misalnya bukan dalam jumlah unit tapi laba tahunan yang tinggi, maka manajer bisa menjual produk-produk yang memberikan profitabilitas tinggi ke perusahaan, memberikan laba yang lebih banyak. Ya, jadi produk-produk yang mungkin harganya murah, proses produksinya agak lama, nggak usah dijual dulu, jualan produk-produk yang memberi laba tinggi misalnya. Itu akan menentukan
bagaimana feedback itu akan menentukan umpan balik yang akan ditetapkan. Kemudian ada faktor-faktor kontekstual yang terjadi pada saat penyusunan pengendalian keuangan. Yang pertama adalah ukuran. Ini masih nyambung dengan penjelasan sebelumnya ya. Ukuran bisa dipandang sebagai hambatan dan peluang. Ukuran dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Ukuran dapat menjadi hambatan jika pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya eliminasi terhadap strategi pengendalian. Nah, ukuran ini sebagai contoh tadi anggaran. Kalau ukurannya terlalu longgar, terlalu mudah dicapai, maka ukuran ini bisa dianggap sebagai peluang dan memberikan manfaat bagi orang-orang yang menyusun anggaran itu dan bukan menjadi alat pengendalian yang sudah mesti bisa dicapai. Tapi kalau anggaran itu ketat, ya, ukuran itu mungkin bisa menjadi anggaran itu, standar anggaran itu bisa menjadi alat pengendalian supaya orang-orang itu tidak boros. Bisa dipahami ya, bahwa kalau ukuran itu dipandang sebagai peluang, maka ukuran ini bukan lagi sebagai alat pengendalian. Ukuran bisa jadi hambatan ketika pertumbuhan ekonomi menyebabkan eliminasi terhadap strategi pengendalian. Misalnya, menetapkan ukuran yang tidak realistis, misalnya target penjualan yang tidak realistis. Dengan menetapkan ukuran yang tidak realistis ini akan memberikan dampak buruk ya bagi perusahaan. Nah, kemudian kalau dampak buruknya sudah terlihat, misalnya karyawan menjadi loyo, tidak ada semangat untuk mencapai target, ya akhirnya kerja sekedar bekerja, yakin wah target penjualan segini kita nggak bisa, ya udah sembarang lah, selakunya aja. Kalau perusahaan sudah mendeteksi feedback itu ya, kalau terlihat karyawan kok jadi nggak termotivasi ya kerjanya, kenapa ya? Maka penetapan standar itu akan dieliminasi dalam strategi pengendalian. Maka oh ya sudah, tahun depan kita nggak pakai target sekian, maka tidak lagi digunakan sebagai strategi pengendalian. Yang kedua adalah stabilitas lingkungan, ya, kestabilan lingkungan. Desain pengendalian di dalam lingkungan yang stabil berbeda dengan desain pengendalian dalam lingkungan yang selalu berubah. Ini jelas ya. Tingkat stabilitas lingkungan bisa ditingkatkan dengan memilih alat yang tepat terhadap perubahan lingkungan. Misalnya pengenalan sejumlah produk baru, tindakan pesaing yang melakukan metode produksi yang lebih baik atau efisien, dan inisiatif para pengambil keputusan yang mempengaruhi unit kerja. Nah, ini sangat berpengaruh sekali faktor kontekstual ini, kestabilan lingkungan. Kalau lingkungannya stabil, desain pengendaliannya tentu berbeda dengan lingkungan yang cepat berubah. Kalau perusahaan kita berproduksi dalam hal teknologi, pengendalian, desain pengendalian kita harus cepat juga berubah, harus menyesuaikan dengan perkembangan. Nah, kalau kita mungkin di lingkungan yang stabil, misalnya kita memproduksi barang-barang seperti food and beverage, ya, retail misalnya, itu kan kebutuhan masyarakat terkait barang-barang makanan, ya, retail itu kan sering ya, artinya stabil gitu, tidak terlalu dipengaruhi oleh inflasi dan sebagainya, maka desain pengendaliannya akan berbeda. Di sini ada berbagai contoh ya, pada saat pengenalan produk baru, pada saat melakukan metode bagaimana melakukan produksi yang lebih efisien. Nah, ini contoh-contoh dalam kestabilan lingkungan. Yang ketiga adalah motif keuntungan. Nah, semua aspek bisnis itu dihubungkan dengan bagaimana bisnis itu bisa menghasilkan apa, ya, bagaimana bisnis bisa menghasilkan keuntungan dan bagaimana keuntungan yang digunakan itu bisa terus untuk menumbuhkan bisnis perusahaan. Ini jelas ya, memang dasarnya perusahaan didirikan untuk mencari keuntungan, tetapi motif keuntungan ini tidak tepat kalau kita pada konteks perusahaan nirlaba ya. Tetapi kita tidak bisa bohongi, memang motif keuntungan itu adalah yang utama. Yang kemudian adalah aspek keperilakuan dalam perekayasaan pengendalian keuangan. Maksudnya apa perekayasaan? Perekayasaan itu mengkarakteristikkan proses pengendalian keuangan organisasi. Jadi bagaimana dalam merekayasakan pengendalian keuangan itu dan kaitannya dengan aspek perilaku.
Yang pertama ada proses sederhana maupun proses kompleks. Di sini ada banyak cara ya untuk bisa mengkarakteristikkan proses pengendalian keuangan organisasi. Nah, di dalam proses sederhana itu maksudnya adalah proses yang dapat dikarakteristikkan dengan memahami sebab akibatnya secara langsung. Misalnya dalam penentuan biaya langsung atau direct cost, dia bisa pengendalian keuangan dengan direct cost ini bisa dilakukan dalam proses yang sederhana. Misalnya biaya langsung itu biaya yang bisa kita telusuri langsung ke dalam sebuah produk yang dihasilkan. Kita bisa lihat kalau kita membelinya berapa, akan jadi berapa, misalnya ini bahan baku ya, misalnya. Nah itu pengendalian dengan proses yang sederhana. Artinya bisa kelihatan jelas biayanya dan bisa dihitung dengan pasti. Tapi ada yang namanya proses kompleks, di mana proses pengendalian keuangan yang kompleks ini melibatkan berbagai hubungan yang tidak bisa dipahami dengan mudah atau dengan baik. Misalnya biaya riset dan pengembangan. Contohnya gimana? Ketika perusahaan ingin mengeluarkan produk baru atau varian baru, misalnya di perusahaan farmasi, biaya riset dan pengembangan ini tidak murah. Tapi ketika sudah dilakukan, sudah menghasilkan, belum tentu ada kepastian produk ini akan laku di pasaran. Nah, ini yang disebut proses yang kompleks dalam mengendalikan keuangan, biaya riset dan pengembangan. Begitu juga dengan pemasaran. Pemasaran ini begitu dinamis ya di lapangan itu. Kita tidak bisa menetapkan satu anggaran pemasaran yang settle. Ya bisa berubah-ubah. Kalau konsumennya minta ini, sebenarnya laku atau gimana, yang penting ada hubungan baik dengan pelanggan, harganya bisa atau bonusnya pemasaran itu bisa beda gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang proses kompleks yang dimaksud di sini, artinya pengendalian keuangan untuk biaya riset dan pengembangan, biaya pemasaran itu memerlukan proses yang kompleks untuk bisa menetapkan standarnya. Kemudian yang kedua adalah proses biaya variabel maupun biaya tetap. Nah, Anda kalau sudah mengambil mata kuliah akuntansi biaya ya, harusnya sudah kenal dengan biaya variabel maupun biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang berubah atau sebanding sesuai dengan perubahan volume produksi, yakni biaya bahan baku dan biaya upah langsung. Jadi kalau produksi kita nambah, otomatis biaya bahan baku kita nambah. Itu contohnya biaya variabel. Sedangkan biaya tetap itu biaya yang tetap ya, meskipun produksi kita meningkat ataupun berkurang, biaya tetap itu tetap ada. Contohnya biaya administrasi, gaji kantor, biaya listrik dan telepon. Listrik mungkin bisa dikaitkan dengan produksi, misalnya biaya listrik dan telepon bagian kantor itu merupakan biaya tetap. Nah, substansi strategi pengendalian untuk biaya variabel itu akan berbeda dengan biaya tetap. Contohnya, proses biaya variabel akan lebih menekankan pada konservasi, lebih hati-hati nih saat menentukan biaya variabel. Sementara pada saat proses biaya tetap akan dilihat dari efektivitasnya dan utilitasnya, atau efektivitasnya dan utilitas kegunaannya kita menganggarkan biaya ini. Disinilah kita menentukan perekayasaan, bagaimana karakteristik ini akan berbeda dalam melakukan pengendalian keuangan. Kalau kita misalnya mau mengendalikan biaya variabel, kita harus konservasi. Tapi kalau kita mau mengendalikan biaya tetap, kita harus lihat tingkat efektivitasnya. Oh, dengan biaya sekian ini lebih efektif dan kegunaannya bisa lebih baik misalnya, dan seterusnya. Kemudian ada aspek perilaku dalam pertimbangan rancangan. Yang pertama ada antisipasi terhadap konsekuensi logis. Nah, laporan keuangan itu memberikan informasi untuk menentukan apakah hasil tersebut itu tepat. Pengendalian akan berhubungan dengan hasil atau konsekuensi, tetapi pengendalian akan lebih mencerminkan konsekuensi perilaku terhadap strategi pengendalian khusus. Contohnya ini, ada penelitian tentang waktu dan gerak mesin di dalam menentukan standar tenaga kerja. Misalnya ya, perusahaan mau menentukan standar tenaga kerja. Kemudian ada dua opsi, mau berdasarkan waktu ataupun gerak mesin. Nah, ternyata dari banyak kasus pekerja akan memilih
yang memberikan manfaat pribadi buat dia yang berkaitan dengan waktu. Jadi dia akan lebih memilih rentang waktu yang luang dan baru bekerja pada waktu-waktu tambahan. Nah, ini sebuah konsekuensi logis yang disebut di sini. Jadi di dalam mempertimbangkan rancangan yang akan diterapkan, kita manajer harus melakukan antisipasi dulu. Ada konsekuensi logis yang terjadi, misalnya contohnya dalam kasus ini adalah ini tadi, saat menentukan standar tenaga kerja. Yang kedua adalah relevansi dengan teori agensi. Nah, teori agensi itu merupakan teori yang menjelaskan adanya dua kepentingan yang berbeda antara agen dan prinsipal. Nah, pada konsep desentralisasi atau pendelegasian wewenang, karyawan sebagai agen akan mungkin bisa mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan manajernya atau prinsipal. Nah, ini jelas ya. Kita kan kepengennya di beberapa pertemuan sudah kita bahas bahwa ada partisipasi, ada pendelegasian wewenang gitu kan, ada desentralisasi. Nah, tapi ada risiko juga ketika melakukan ini bahwa sangat ada mungkin loh karyawan itu tidak mengambil keputusan sesuai yang diinginkan manajer. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana manajer itu bisa menggabungkan insentif yang dia janjikan atau faktor dorongan berupa kompensasi itu dengan baik dengan perjanjian kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Agar apa? Agar dapat memastikan bahwa tindakan agen akan sesuai dengan kepentingan manajer, supaya penghargaan yang diberikan akan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh agen, di sini karyawan. Jadi supaya ketika manajer menjanjikan kompensasi bonus dan menetapkan strategi pengendaliannya itu sesuai antara yang terjadi yang dihasilkan dengan besarnya kompensasi yang dia keluarkan. Yang gawat adalah kalau kadang-kadang perusahaan itu atau manajer itu tidak bisa mengenali ya adanya ini, maksudnya tidak bisa menangkap perubahan ini. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan perubahan. Nah, di sini keberadaan pengendalian di dalam perusahaan mungkin fungsinya sudah berhenti ketika terjadi perubahan. Tapi manajer biasanya khawatir terhadap perubahan atas pengendalian itu. Sehingga walaupun pengendalian itu akan memberikan peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuan, itu akan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perubahan itu. Ya, ini hal yang sangat umum ya, bahwa sering kali perubahan itu sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, bagi setiap lini, perubahan itu butuh effort lebih ya, menyesuaikan biaya dan sebagainya. Nah, tantangannya adalah yang lebih logis itu dan bisa saja menimbulkan ketegangan di dalam organisasi ketika manajer tidak tanggap terhadap perubahan yang terjadi. Wah, lingkungan bisnisnya sudah bergeser, dia masih manually. Ya udah, siap-siap aja kan gitu. Ini yang malah bahaya kalau tidak tanggap. Tapi kalau sudah tanggap tapi tidak do something ya, tidak melakukan perubahan ya sama saja. Ya, jadi berat ya jadi manajer ya. Kemudian organisasi harus mencari keseimbangan pengendalian yang spesifik secara konsisten. Harus mencari balancing di sini sebagai seorang manajer. Mana pengendalian yang paling spesifik dan bisa konsisten. Nah, perusahaan dapat menjaga status pengendalian yang baik secara konstan hanya melalui perubahan dan kompensasi. Kalau melakukan perubahan secara berkelanjutan, melakukan evaluasi, dan ada kompensasi yang diberikan, pasti ini akan membantu tercapainya pengendalian yang baik. Kemudian pengendalian keuangan dalam kerangka pemberdayaan karyawan. Kita lihat. Nah, organisasi yang beroperasi di pasar yang sangat kompetitif, manajernya tidak bisa menghabiskan seluruh waktu untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi itu melaksanakan perintahnya. Nah, ini benar ya. Kalau di perusahaan gede, nggak mungkin manajer bisa mengawasi hal kecil setiap itu. Dia tidak bisa menghabiskan seluruh waktu untuk memastikan semua orang karyawannya itu sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, dewasa ini manajer harus mendorong karyawan untuk memprakarsai perbaikan proses dan cara-cara baru untuk merespon kebutuhan konsumen, tetapi masih dalam batasan yang dapat dikendalikan. Artinya kalau sudah paradigma yang baru, manajer harus bersikap dalam hal mendorong karyawan untuk bisa melakukan
perbaikan-perbaikan, tetapi tetap dalam batas yang bisa dikendalikan. Ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah membangun sistem pengendalian diagnostik. Itu merupakan sistem umpan balik formal yang digunakan untuk memantau hasil organisasi dan mengoreksi penyimpangan yang terjadi dari standar kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Jadi perusahaan membangun sistem umpan balik formal yang digunakan untuk memantau hasil organisasi. Misalnya ada peraturan yang jelas, kalau tercapai target sekian dapat kompensasi sekian, kalau tidak tercapai sekian dikurangi sekian. Yaitu adalah sistem yang dibangun sebagai dalam bentuk formal ya, sebagai bentuk umpan balik saat melakukan sistem pengendalian. Kemudian manajer menggunakan sistem ini untuk memonitor tujuan dan profitabilitas serta memastikan kemajuan ke arah target seperti pertumbuhan laba dan pangsa pasar. Jadi secara berkala, manajer akan menilai outputnya dan membandingkan dengan standar kinerja pada saat tersebut. Ini sudah jelas ya. Kemudian kedua adalah membangun sistem kepercayaan. Sistem ini mengarahkan perhatian karyawan pada tujuan utama bisnis, ya, di mana cara organisasi menciptakan nilai, upaya untuk mencapai tingkat kinerja organisasi, dan cara seseorang diharapkan untuk mengatur hubungan internal dan eksternal. Jadi, manajer harus bisa membangun sistem kepercayaan. Inspirasi para manajer untuk menciptakan peluang baru sangat dipengaruhi oleh sistem kepercayaan. Sistem ini didapat memotivasi individu untuk mencari cara-cara baru dan nilai-nilai yang bisa diciptakan. Sistem kepercayaan dapat meningkatkan pengendalian diagnostik guna memberikan pengendalian yang lebih besar kepada manajer. Kalau manajer itu membangun hubungan yang saya percaya dengan karyawan saya misalnya, maka pengendalian diagnostik itu akan bisa berjalan dengan lebih lancar. Tidak akan ada rasa saling terintimidasi, tidak ada rasa saling curiga, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, membangun sistem batasan. Di sini menjelaskan apa yang harus dilakukan kepada seseorang dengan menetapkan prosedur operasi standar dan aturan baku akan menghambat inisiatif dan kreativitas yang dapat dihasilkan oleh karyawan yang cakap. Nah ini, pada saat menentukan batasan-batasan tertentu ya, kita kan bicara tentang kita memberikan pemberdayaan karyawan. Ketika kita memberikan batasan, ini juga akan ada resikonya, yaitu akan menghambat inisiatif, kreativitas, dan yang mungkin dihasilkan oleh karyawan yang cakap ketika dia tidak diberikan batasan. Nah, sistem batasan dan sistem kepercayaan yang digabungkan akan menciptakan ketegangan yang dinamis serta kepercayaan yang hangat, positif, dan inspirasional secara bersama-sama. Artinya harus balance di sini perusahaan menetapkan sistem kepercayaan dan sistem batasan. Oke, kamu saya percaya mampu mencapai target ini ya, proyek kita yang baru, tapi ada batasan tertentu. Nah, ini disebutkan di buku ini akan lebih balancing ya, akan lebih dinamis terjadi dan pengendaliannya mungkin akan lebih baik, di mana hasil ketegangan dinamis antara adanya komitmen dan sanksi yang jelas. Kemudian yang keempat adalah membangun sistem pengendalian interaktif, di mana manajer yang efektif akan memberdayakan organisasinya, karena mereka percaya pada potensi dasar manusia untuk bisa melakukan inovasi dan menambah nilai. Kemudian manajer akan bekerja secara konstan untuk membantu karyawannya meningkatkan potensi mereka dalam mengkomunikasikan nilai inti. Manajer akan mengandalkan sistem kepercayaan. Jadi kalau di dalam bentuk yang keempat, sistem pengendalian interaktif, manajer akan memberdayakan organisasinya dengan menggabungkan sistem kepercayaan bahwa manusia itu pada dasarnya bisa berinovasi, bisa menambah nilai ya. Kemudian juga membantu karyawannya untuk bisa meningkatkan potensi mereka. Nah, kemudian dari keempat bentuk ini dalam kerangka pemberdayaan ini kapan harus kita lihat? Keempat jenis pengendalian itu bisa disusun dalam kekuatan yang saling mendukung ya. Jadi bersama-sama, tidak saling superior salah satunya. Nah, ketika kita ingin mendekatkan nilai inti perusahaan, gunakan sistem kepercayaan. Nah, ketika ada resiko-resiko yang akan dihindari, maka gunakan sistem batasan. Berikan sanksi, berikan reward, itu adalah sistem batasan. Ketika variabel kinerja itu yang paling penting dicari oleh perusahaan, maka gunakan sistem pengendalian diagnostik. Dan kalau ada ketidakpastian dalam strategi perusahaan, bisa menggunakan sistem pengendalian interaktif. Nah, meskipun keempat jenis pengendalian ini tidak ada yang superior ya, tetapi dapat disusun dengan saling melengkapi sehingga
kekuatan yang tercapai dalam pengendalian keuangan itu bisa saling mendukung. Baik, sekian materi untuk pengendalian keuangan. Silahkan jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar ataupun nanti kita diskusikan di kelas. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya dalam menjelaskan materi ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.